tuh hasilnya. Nih lu lihat nih, tuh. Oke, ini udah agak bercanda nih handphone gua rasa ya. Geli banget. Karakter masih bulat karena belum ke-download semua. Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan juga playlist Investigafon yang udah beberapa minggu nggak hadir lagi nih guys. Dan sekarang Beok akan kembali menginvestigasi sebuah smartphone yang ini sebenarnya pada tahun 2018 pertama kali rilis itu dia agak sedikit goib dan banyak dicari. Pokoknya handphone ini cukup bombastis, war gitu ya bro ya. Dan dulu itu, kenapa lu ketawa? Dulu itu harganya sekitar 4 jutaan ya guys. Dan sekarang ini si Apipul Hakim beli harganya cuma 1 jutaan. Lebih tepatnya 1,7 juta. Tapi kalau misalkan lu pengen beli yang full set lengkap, itu sekitar 1,9 sampai 2 jutaan ya. Tergantung kondisinya gitu. Tapi yang kita dapat alhamdulillah sih kondisinya masih oke bro. Dan sekarang yang bakal kita investigasi adalah Asus Zenfone 5. Yang mana dulu pihak Asus tuh masih produktif banget ya untuk memproduksi Asus Zenfone. Oke guys, seperti biasa kita akan menginvestigasi jauh lebih dalam kira-kira apakah masih layak untuk Asus Zenfone 5 ini dipakai di tahun 2022. Kalau kita telisik dari segi desain ya, sebelum kita hands on terlebih dahulu, ini memang rasa-rasanya mirip sama si iPhone X. Kalau lu lihat. Nih ya, dari mulai desain kameranya, belakang tuh ya. Konfigurasinya juga dual kamera gitu ya. Cuman bedanya kalau iPhone X itu di tengah-tengah ada logo Apple, kalau Asus Zenfone 5 di tengah-tengah ini ada fingerprintnya. Oke, secara desain note sih memang mirip banget tuh ya. Dari zaman di tahun 2018 tuh memang Notch ya bener ya? Iya, Pony kan? Pony. Iya, Pony gitu. Oke, kita hands on terlebih dahulu ya guys. Desainnya memang mirip banget memang untuk Zenfone ini sama iPhone X. Yang mana di bagian bawah ini terdapat antena guys, satu di sini, terus iya antena bener nih, antena satu, terus udah gitu jack audio 3,5 mili, terus di sini ada port USB Type C. Nah ini sudah Type C ya guys, jadi 2018 tuh salah satu keunggulan dari ini handphone memang udah pakai Type C, gitu. Kemudian ada grill speakernya juga, di bagian sampingnya lagi ini ada tombol power on off. Dan juga ada tombol volume up and down. Oke, di bagian atas terdapat antena juga nih, 2 biji. Ini kita buka dulu. Nah, benar ya, dia ini bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus atau kalian bisa pilih mau 1 SIM or pakai micro SD. Gitu, jadi lu bisa pilih ya. Nah, kenapa masih ada micro SD-nya? Karena si Asus Zenfone 5 ini untuk internal storage yang gue beli itu cuma 64 GB aja. Kemudian kita akan beralih ke bagian belakang guys. Nah, untuk Asus Zenfone 5 ini, dia tuh konfigurasinya adalah dual kamera untuk kamera belakang. Yang mana untuk kamera belakang, main kameranya punya resolusi 12 megapiksel. Kemudian bukaan diafragmanya f1.8. Dan kamera satu laginya 8 megapiksel nih, ultra wide. Dengan bukaan diafragmanya f2.0. Ada LED flashnya juga. Dan di bagian tengah sini seperti yang gue bilang tadi, ini adalah fingerprint gitu guys. Nah ini salah satu kelemahan si Asus Zenfone 5 ya, yang dikeluhkan sama beberapa orang. Itu di bagian fingerprintnya guys. Katanya tuh kurang responsif di tahun 2022 ini. Coba kita registrasikan jari jemari kita ya guys. Menggunakan si fingerprintnya nih. Dari begini, kan ketutup nih, kekunci ya. Kita tas, kagak. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Tuh. Mungkin tangan lo kapalan kali. Ya kan, kalau kapalan kan jadi susah baca sidik jarinya bro. Aman-aman aja. Gitu. Nah sekarang kita bakal masuk ke bagian layar ya. Tadi kan bagian belakang udah. Nah ini nih yang gue sebut. Ini layarnya memang plek-plekan banget handphone tahun 2018 yang semua-muanya beponi. Ya kan, ngikutin iPhone X banget gitu desainnya. Untuk bagian layar, ini pakai tipe layarnya adalah IPS LCD. Bentang layarnya 6,2 inci ya guys. Kemudian ini screen to body ratio-nya 83,6%. Tapi walaupun ini IPS LCD, masih cakep bro. Kalau kita compare tuh si iPhone-nya acok. Nah karena memang untuk Asus Zenfone 5 ini resolusinya cukup tinggi ya menurut gue ya. Dia tuh di angka 1080 x 2246 pixel dengan rasionya 18 banding 7,9. Kerapatan PPI density-nya itu 402. Lebih cerah si Zenfone 5 menurut gue. Iya, gonjreng banget warnanya. Gitu kalau lu lihat ya. Secara desain dia memang mirip sama iPhone X,
Tapi secara kualitas layar ya, walaupun sama-sama pakai IPS, ini menurut gua Zenfone 5 lebih oke sih ya sedikit gitu menurut gua dibanding iPhone 11. Kalau misalnya kita cek ya dari beberapa laman website, dia tuh untuk kualitas baterainya tuh 3300 dan ini belum ada fast chargingnya ya, cuman memang sudah Type C aja. Oke, sekarang kita sedikit ngebahas beberapa keunggulan deh. Tadi kan udah kelemahannya tuh ya. Ya kan bagian baterai, unggulnya di bagian layar gitu. Satu lagi yang nggak boleh ketinggalan adalah NFC. Ini merupakan salah satu part yang cukup penting di 2022, tapi agak jarang di 2018 ya Beb ya. Jadi di 2022 ini penting banget NFC dan ini salah satu keunggulan handphone yang sejutaan sekarang udah pakai NFC, layarnya juga gonjreng walaupun IPS LCD gitu. Kameranya juga boleh diadu guys, karena nanti deh gue kasih lihat hasil kameranya ya untuk si Zenfone 5 waktu gue jalan-jalan ke Bangkok. Ntar gue kasih lihat. Ini kita tes NFC-nya dulu ya. Tuh, kelihatan nggak 46 juta tuh saldo. NFC aman ya guys, dan sekarang gue bakal nginfoin soal beberapa spesifikasi singkat yang ada di Asus Zenfone 6 sebelum gue nanti akan memaparkan skor Antutu benchmarknya. Gitu. Kalau kita cek di About Phone, tuh menurut gue yang cukup kurs ya di tahun 2022, dia ini sebenarnya update, dia ini sebenarnya bawaan Androidnya itu adalah Android 8. Tapi dia mentoknya itu cuma di Android 9 aja guys. Gitu, walaupun sebenarnya ya bisa lah lu kalau mau pakai crack-crackan Android 10 gitu ya. Cuman kita tidak menyarankan gitu guys. Oke. Ini sebenarnya sudah gue download beberapa aplikasi ya. Tinggal kita coba-coba aja nih. Tapi gue mau ngasih lihat ke lu semua skor Antutu benchmarknya dulu bro. Tapi yang gue dapetin, ini hasilnya adalah 204.474. Lagi dan lagi, pada saat pengetasan Antutu benchmark, itu lebih baik handphonenya tuh masih virgin. Maksud gue, belum terinstall apapun gitu bro. Maksudnya jangan diinstal banyak dulu gitu, supaya gitu bro ya. Dia pakainya itu Adreno GPU-nya 509 gitu guys. Ini Qualcomm Snapdragon 636 ya. Adreno-nya 509, terus resolusinya udah gue sebutin tadi nih 1080 kali 2246. Kamera belakang udah gue sebutin juga tadi ya. Untuk yang gue pegang ini varian RAM-nya ini 4 ya Pip? Ya. 4/64 GB nih yang kita beli gitu bro ya. Nah ini mungkin salah satu hal yang bikin handphonenya cepat habis baterainya, konsumsinya gitu ya. Karena fabrikasinya mungkin kali ya. Karena fabrikasinya ini masih gede banget, 12 nanometer bro gitu. Iya, chipset jadul wajar. Selain itu juga kapasitas baterainya juga kecil. Lah kalau iPhone 3000 masih tahan. Nah ini. Gitu bro. Ya, oke kita langsung aja akan membuktikan. Tapi sebelum kita main game, hasil foto dulu kali ya Pip ya. Dan ini nanti gue akan tunjukin ke lu. Menurut gue ini masih bagus banget di tahun 2022. Handphone sejutaan masih ngandel kamera belakangnya. Gitu bro. Nah ini mungkin lo akan sedikit amazed ngeliat hasilnya karena mungkin pas banget. Foto-fotonya juga bagus ya lagi di Bangkok gitu ya. Nah ini berikut hasil foto kamera belakang dari Asus Zenfone 5 dan juga hasil dari videonya guys. Oke, setelah ngeliat hasil video, lanjut lagi nih. Gimana menurut kalian nih? Masih bagus nggak? Langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi menurut gue ya, kalau kamera belakangnya mah, kamera depannya mah B aja bro. Jelek loh. Iya. Ya elah putih amat. Ya tapi masih lumayan lah. Menurut gue mah ada potretnya juga. Ya. Kamera depannya. Tapi terlalu manis untuk dilupakan. Terlalu manis. Terus apa? Terlalu butek. Terlalu butek. Pucat maksud lo. Iya. Tadi gue ngomong terlalu manis untuk dilupakan, kalau bilang mantan. Oh, awas bini lu nonton. Nih ya begini ya, tuh hasilnya. Nih lu lihat nih, tuh. Ini mantan lo. Nabila Hilmi. Tuh bro, ini Hilmi foto selfie tuh lihat. Gak jelas banget dia, sumpah. Gak jelas banget, sumpah. Nih kata Hilmi jangan tampilin di video kali bang, kata dia. Nggak apa-apa. Gak apa-apa masukin aja. Gak apa masukin aja ya. Biar semua orang tahu kalau di sini kita semuanya gesrek gitu. Oh, iya. Oke guys, lanjut aja nih kita coba untuk mainin PUBG Mobile ya. Dan gue bakal kasih lihat kalau semua untuk settingannya. Nah sekaligus untuk membuktikan baterainya cepat boros apa enggak. Nah ini gue pakai stopwatch aja dah, bangsa 10 menit dah ya kali ya, jangan lama-lama ya. Kita cek suhu awalnya dulu nih. Suhu awal di 24 derajat Celcius. Kenapa? Karena gue masang AC
Gue masang AC di sini dingin banget guys. Gitu, 24 ya derajat Celcius. Ini gue mainin di ruang ber-AC pakai konektivitas WiFi IndiHome tepatnya. Terus ini gue bakal main 10 menit dan di sini baterai awalnya adalah 58% ya guys. Oke, kita akan start. Ini kelihatan nggak Beo? 58% Beo. Oke, kelihatan. Kelihatan 58% baterai awalnya. 10 menit gue udah timer. Kita main PUBG Mobile guys. Kita cek grafisnya dulu ya. Masuk setting, grafis. Ini dia smooth high, balance high, HD high, HDR belum bisa. Jadi mentoknya di HD high dan gue bakal pakai smooth high. Smooth extreme juga belum dia ya? Ya iyalah. Oke, kita pakai smooth high. Ini nih. Step tuh. Mana dia? Oh, ini dia. Halo. Halo. Sebenarnya ini gue main PUBG aman-aman aja sih. Nggak nge-lag kalau menurut gue ya. Masih. Tuh, lu lihat lah. Ya kan? Ini dia. Nah kau. Udah. Itu dia. Mati kau. Woi. Woi, sakit. Oke. Ntar lu nih terakhir ya. Orang gue lagi ngurusin stopwatch, lu malah nyerang gue. Ini lu. Ya guys, jadi kurang lebih 10 menit lebih ya. Baterainya 46%. Lagi apa? 46% dari 58%. Berarti berkurangnya 12% dalam kurun waktu 10 menit. Wow. Suhunya 32 derajat Celcius dari 24 derajat Celcius. Oke guys, seperti itulah kesimpulannya. Jadi baterainya berkurang sekitar 12% selama 10 menit main PUBG. Suhunya meningkat sekitar 8% lagi gue mau ngomong. 8 derajat Celcius dari 24 ke 32 derajat Celcius. Handphone ini di tahun 2022 masih cukup worth it. Worth it-nya buat siapa? Ya anak-anak SMP dah, buat anak-anak ya sekolah. Ibu-ibu juga masih oke dah, pakai kamera ginian nih masih mantap gitu kamera Zenfone 5. Cuman ya itu, menurut gue ya kelemahannya cuma satu di bagian baterai. Ini memang bukan cuma Zenfone 5 aja, bahkan handphone flagship zaman dulu, ini kelemahannya juga pasti akan ke baterainya. Gitu guys. Kalau misalkan lo pengen beli, pastiin lo belinya yang masih mulus, kondisinya masih oke gitu ya guys. Nah buat lo semua yang mau ngebeli Asus Zenfone 5 ini, bisa langsung ke TikTok Shop ya. Jadi gue akan live di TikTok Shop, harinya nggak tentu ya guys. Pokoknya di jam 1 atau jam 2 atau jam 4 sore gitu. Nah ini bakal gue jual di live TikTok Shop juga nanti. Jadi semua handphone bekas kita review, Investigafone, Mystery Box itu kita jual di live TikTok Shop pricebook_id. Ini kondisinya bukan full set ya guys, ini kondisinya adalah batangan. Lo mau bayarin berapa dah? Lo tulis di kolom komentar ya. Gitu guys, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.